Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan petaniku, kali ini kita berada di tanaman jagung kembali ya. Ini kita akan membandingkan produk daripada bantuan pemerintah dengan produk Syngenta ya, yaitu dengan benih jagung hibrida NK212 ya. Dan yang untuk bantuan pemerintah dia menggunakan varietas BC321 ya, cap kapal terbang. Nah, yang sebelah sini ini adalah benih bantuan dari pemerintah, yaitu BC321 cap kapal terbang. Ini punya satu orang ya, kawan petaniku ya, teman petaniku juga yang berada di daerah kami. Ini cuman dibatasi dengan pematang ini. Punya satu orang dan ditanamnya itu bersamaan, dan dapat dilihat sendiri untuk bantuan pemerintah dia tumbuhnya itu agak kurang bagus ya, dari segi pertumbuhannya maupun dari segi tumbuh daripada benihnya. Dapat dilihat dia tidak rata, banyak sulamannya juga. Dan yang jagung produk Syngenta NK212 dapat dilihat ini. Ini hari tanamnya pun sama, dengan jarak tanamnya pun sama juga. Dapat dilihat memang sebenarnya ini tidak sebanding ya kalau dibandingkan dengan produk Syngenta ya, bantuan pemerintah ya, karena harganya pun separuh lebih, yaitu dari jagung NK212 kalau di tempat kami itu harganya sekitar 90-an ribu ya. Sedangkan produk pemerintah kalau kita tengok dijual beli online itu dia sekitar 40 ribu. Yang jenis BC321 varietas dari cap kapal terbang ya, itu cuma sekitar 40 berbanding 90 ribu. Sebenarnya pun tidak sebanding ya. Tapi kalau untuk perkembangannya kita dapat tengok sendiri. Ini dibatasi dengan pematang ini. Ini tumbuh lebat yang produk NK. Ini kemasannya pun masih ini yang produk NK Syngenta NK212 ya. Dapat dilihat daunnya pun dia lebar-lebar, kaku untuk produk NK212. Ini di musim kemarau kawan petaniku ya. Produk NK sangat cocok ya, dia tahan terhadap cuaca panas. Cuman kalau untuk penyakit bulai dia memang kurang begitu tahan ya kalau produk NK itu. Tapi kalau dia udah tumbuh tidak terkena penyakit bulai, dia itu tahan sekali. Batangnya pun besar-besar. Dan ini kemarin pun juga disulam dengan menggunakan produk NK ya, karena jagung varietas 321 BC321 itu kurang bagus dari segi tumbuh kecambahannya maupun dari segi pertumbuhannya setelah tumbuh ya. Ini dapat dilihat tidak rata kawan petaniku ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi hasilnya kayak gini. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau untuk varietas BC321 itu sangat-sangat kurang gimana ya? Kurang bagus ya kalau menurut kami petaniku di sini ya. Itu sangat-sangat kurang bagus. Karena banyak yang kerja 2 kali gitu. Jadi sebelum menanam sebaiknya lihat dulu ya sharing-sharing di konten-konten yang bermanfaat ya. Maksudnya ya tidak bermaksud menjatuhkan salah satu produk ya, tapi kita saling berbagi manfaat. Jangan sampai kita keluar modal double, berlipat-lipat karena benih yang kurang bermutu gitu. Ini harusnya pun diperhatikan pemerintah ya. Kenapa kalau kasih bantuan ke rakyatnya, kenapa dengan produk yang dapat dilihat sendirilah. Padahal produk kapal terbang itu pun ada yang bagus, ada yang berkualitas. Kenapa produk dengan harga segitu
diedarkan di masyarakat, bahkan dikasihkan berupa bantuan ke masyarakat. Itu kan sangat-sangat gimana dapat dikatakan ya, sangat-sangat tidak pas lah gitu ya. Kalau niat membantu ya kasihlah, kalau berupa benih itu benih yang berkualitas, karena tidak murah, tidak semudah yang dapat dikatakan, tidak semudah membalikkan tangan. Kalau barang sudah ditanam itu tidak tumbuh, itu kan keluar dana yang banyak bagi petaniku ya, keluar dana yang banyak, itu harus diperhitungkan gitu. Kalau cuman kasih bantuan dengan bibit atau varietas yang kurang bermutu, kenapa kok dikasih? Mending tidak usah dikasih gitu. Ini masalahnya benih. Kalau berupa bantuan barang jadi, suatu misal makanan yang siap dikonsumsi, silahkan, nggak apa-apa pemerintahku ya. Ini kita membuat lagi, ini kita menanam, ini kita merawat, sedangkan yang dirawat tidak bagus. Sedangkan yang dirawat banyak yang kurang bagus. Ini kan dapat dikatakan bukan membantu ya, malah menyusahkan para petani gitu. Itu konotasinya petaniku di sini. Ada yang tanam 2 kali, ada yang tanam 3 kali, bahkan tumbuhnya dapat dilihat sendiri. Bahkan ada yang tanam itu banyak di kawan petaniku yang sharing ya, katanya itu gampang rebah. Nah, jadi sangat-sangat ya kurang rekomendasi lah gitu ya. Tolong bagi pemerintah yang mendengar atau instansi terkait yang mendengar video ini ya, tolonglah kalau kasih bantuan benih-benih, pilihlah benih yang berkualitas, yang benar-benar teruji kualitasnya gitu. Kalau kasih bantuan, tolong disorot, tolong dicek, tolong sampai perkembangan, sampai panennya hasilnya kayak apa. Jangan sekali kasih bantuan langsung dilepas tanpa ada handle, tanpa ada penguasaan. Ini bantuan ini cocok apa enggak ya di daerah ini, bantuan ini cocok apa enggak ya di daerah sana gitu. Jadi petani ini udah susah, semuanya mahal, semuanya pupuk itu susah, herbisida, pestisida semuanya mahal, ditambah lagi dengan bibit yang kurang berkualitas, sangat-sangat kasihan, miris gitu. Ini dapat dijadikan sekedar referensi ya bagi kawan petaniku ya. Mungkin petaniku yang ada di sana mengalami hal sama dengan yang ada di sini ya. Kami sebagai petani jagung juga ya, mungkin mengalami hal yang sama. Keluh kesahnya memang kayak gitu mungkin. Tapi gimana lagi? Namanya petani, kita hanya bisa menerima, hanya bisa keluh kesah tanpa ada kepastian dari pemerintah, baik pupuk, baik jenis-jenis benih yang berkualitas pun kita tidak bisa memilih, kecuali kita beli sendiri dengan uang sendiri ya. Kita bisa menentukan benih yang berkualitas yang biasa ditanam di lahan atau di daerah masing-masing ya. Jadi sekedar acuan ya, jangan menanam benih bantuan pemerintah yang belum benar-benar teruji kualitas dan hasilnya gitu. Jadi lihat dulu tempat-tempat sharing bagi para petani yang bermanfaat ya. Macam kayak gini ya, ini benar-benar real, kami tidak mengada-ada ya. Ini yang bantuan pemerintah, cap kapal terbang BC321, sedangkan yang sebelah pematang sini ini dengan produk Syngenta NK212 ya. Oke kan petaniku, kita bisa membedakan ya dengan harga benih yang jauh beda dengan tumbuh kembang yang jauh beda, kita bisa membedakan. Tapi dengan kalkulasi dana ataupun biaya yang kita keluarkan, kita tetap untung membeli benih yang berkualitas, yang sudah biasa kita tanam di daerah masing-masing ya. Oke kawan petaniku, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.